Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wino Safitri. Di sini saya ingin memenuhi tugas MK Masyarakat dan Pembangunan Asia Tenggara yang bertema menganalisis perkembangan sejarah Malaysia dan Singapura. Malaysia merupakan sebuah kerajaan yang berbentuk federasi di Asia Tenggara yang terdiri dari 11 negara-negara bagian, yaitu Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Selangor, Malaka, dan Johor. Seluruhnya terletak di Semenanjung Malaka, Sabah, serta Sarawak di Kalimantan Utara dengan 2 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur dan Labuan, 3 wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 3.299.758 km persegi. Sejarah Malaysia dimulai ketika perdatangan sejumlah orang India dari kerajaan Hindu di Kedah sekitar tahun 100.000 Masehi. Mereka melakukan sejumlah eksplorasi atas kekayaan alam. Tanah Malaysia disebut dengan Svarnavdivan, tanah emas berupa emas, cendana, rempah-rempah, dan lain-lain. Mereka juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha, membangun kuil-kuil, serta mempraktikkan tradisi India. Para raja lokal konon tertarik dengan kedatangan mereka sehingga menerima budaya mereka dan menyebut diri mereka sebagai raja. Malaysia mulai dikuasai Inggris sebagai akibat Konferensi London tahun 1814 Masehi, yang salah satunya isinya menukarkan jajahan Inggris di Bengkulu dengan jajahan Belanda di Malaka. Sejak saat itu, secara administratif, wilayah Malaka berada dalam kekuasaan Inggris. Inggris menguasai Malaysia secara tidak langsung. Raja-raja Malaya masih tetap berkuasai atas rakyatnya, namun harus mempertanggungjawabkan di hadapan pejabat Inggris. Kekuasaan Inggris berlangsung sampai tahun 1942 Masehi ketika tentara Jepang berhasil mengusir Inggris dari Malaya. Kata Malaysia terlihat pada peta tahun 1914 Masehi dari sebuah atlas Amerika. Nama Malaysia diadopsi pada tahun 1963 Masehi ketika tanah Semenanjung, Singapura, Sabah, dan Sarawak membentuk federasi dengan nama Malaysia yang terdiri dengan negara bagian. Tetapi nama itu sendiri pernah membingungkan ketika dipakai untuk merujuk wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Sebuah peta yang diterbitkan pada tahun 1914 Masehi di Chicago menampilkan nama Malaysia pada wilayah tertentu di Nusantara. Sejarah kemerdekaan Malaysia tidak seperti sejarah kemerdekaan Indonesia yang melewati jalan peperangan. Serah terima pengakuan kemerdekaan Malaysia dilakukan di sebuah stadion yang bernama Stadium Merdeka. Tengku Abdul Rahman merupakan tokoh yang sangat berperan dalam kemerdekaan Malaysia karena beliau yang menerima pengakuan dari Duke of Gloucester, wakil Inggris yang mengurusi tanah Melayu. Setelah menerima pengakuan dari pemimpin Inggris, Tengku Abdul Rahman mengeluarkan makluman proklamasi kemerdekaan yang bunyinya dengan nama Allah, Persekutuan Tanah Melayu untuk selamanya, sebuah negara yang demokratif dan merdeka. Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang merdeka dengan Indonesia. Malaysia dibentuk pada tahun 1963 Masehi yang merupakan salah satu dari koloni Inggris. Pada saat itu, tanah Semenanjung yang terdiri dari 11 negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 Masehi, terkecuali Singapura yang telah memiliki pemerintah sendiri sejak tahun 1959 Masehi, dan 2 wilayah di barat laut Kalimantan, Sabah dan Sarawak, yang kemudian dikenal dengan Borneo Utara pada tahun 1960 Masehi. Perkembangan sejarah Singapura. Republik Singapura adalah sebuah negara pulau yang terdiri dari sebuah pulau Singapura atau Temasek dan 63 pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau karang. Luasnya 621,4 km dan berpendudukan 2.800.000 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.590 km. Singapura yang dipisahkan dari daratan Semenanjung, Tanah Melayu atau Johor oleh Selat Johor dihubungkan pada masa dahulu. Pulau Temasek berada di bawah kekuasaan Sultan Johor bernama Temanggung Abdul Rahman.
Berdasarkan sejarah Melayu, Temasek telah dibuka oleh Sang Nila Utama pada tahun 1299 Masehi. Sumber Cina pula menceritakan bahwa pada tahun 1349 Masehi, pulau itu diperintahkan oleh seorang raja yang bernama Tamagi, Sultan Iskandar Shah Parameswara, pengegas kerajaan Melayu Melaka, pernah menjadi pemerintah di pulau ini selama lebih kurang 5 tahun pada 1391 Masehi sampai 1397 Masehi, sebelum beliau membuka Melaka pada awal abad ke-15. Setelah Kerajaan Melayu Melaka didirikan, Temasek kekal sebagai tanah jajahannya. Sebagai penempatan nelayan, jumlah dibilang penduduknya tidaklah begitu ramai. Pada awal abad ke-19, Temasek berada di bawah tanggung jawab Tengku Abdurrahman. Pada ketika itu, Kerajaan Melayu Johor Riau Lingga bersultan Abdurrahman Muazzam Shah yang bersemayam di Lingga. Singapura terletak di kawasan wilayah Asia Tenggara. Singapura merupakan pulau utama dengan panjang 42 km dan lebar 23 km yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Singapura dipisahkan oleh Selat Johor dan Malaysia pada posisi utara dan Selat Singapura dengan Indonesia pada sisi selatan. Masuknya Singapura dalam Malaysia tidak terlepas dari PAP, Partai People Action Party, pada tahun 1963. Brexit merancang perlembagaan negara Singapura akan diperbarui dan diubah. Tujuan perubahan ini adalah untuk penyerahan kekuasaan yang lebih besar kepada Singapura oleh pemerintah Brexit. Singapura diberikan kebebasan pemerintahan sendiri oleh pemerintahan Brexit, namun Singapura masih di bawah naungan pemerintahan Brexit. Perkembangan politik di Singapura pada saat itu menunjukkan bahwa pemerintah Brexit terpaksa tunduk kepada tuntutan kemerdekaan untuk Singapura. Akan tetapi, jika dilihat dari situasi politik dalam negeri dan antar bangsa, pemerintah Brexit tidak bersedia untuk memberikan kemerdekaan Singapura sebelum Singapura bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk Singapura merdeka hanya melalui bergabung Singapura ke dalam Malaysia. Dengan masuknya Singapura tersebut akan strategis dan ekonomis Brexit di Singapura akan terjamin. People Action Party menjadikan harapan untuk Brexit karena sejak awal People Action Party memperjuangkan masuknya Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dasar itu telah dituliskan dengan jelas dalam kertas dasar People Action Party yang berjudul Ke Arah Satu Negara Malaya, yang diterbitkan pada tanggal 20 April tahun 1959 Masehi. Dalam tulisan tersebut, People Action Party telah menyatakan bahwa percantuman Singapura dengan Tanah Melayu adalah satu hal yang sangat penting dan merupakan sebagian dari perjuangan dalam membina sebuah negara Malaya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.